Bab 1611. Yue Wuwei mengamati dari samping sejenak. Memang, ia tidak bisa memasukkan bendera itu ke dalam cincin luar angkasa, jadi ia bertanya, dari mana kau mendapatkan bendera hitam ini? Hal itu juga menyadarkan Ye Longyuan kembali ke dunia nyata. Ia menarik napas dalam-dalam, merasa sedikit tertekan, lalu menjawab dengan suara rendah, aku mendapatkannya di sini dengan menyerbu makam besar. Ada kuburan di sini. Yue Wuwei merenung sejenak lagi. Ada aliran energi yang mengalir di sekitar bendera hitam itu. Ia tidak tahu persis apa itu. Zhang Han belum selesai berkultivasi. Yue Wuwei berpikir bahwa ia tidak seharusnya menghancurkan energi bendera hitam secara paksa karena mungkin bermanfaat. Dia tidak bisa langsung menyebarkan energi hanya karena dia penasaran. Saat itu, Zhang Han berkata dari tidak jauh, itu adalah bendera jiwa. Zhang Han datang dari luar gunung kecil dan berkata, bendera semacam ini adalah harta karun tertinggi yang sangat berguna bagi klan roh hitam. Apakah kau pernah menyerbu makam leluhur klan roh hitam? Entahlah, kata Ye Longyuan, tapi aku belum pernah dengar tentang klan roh hitam. Ngomong-ngomong, bendera ini juga bagus. Haha, Zhang Hanyang, aku akan memberikannya padamu. Anggap saja sebagai bungangku. Aku akan meluangkan waktu untuk melunasi sisanya. Benar-benar, Zhang Han tersenyum tipis dan mendekati kerumunan. Meng Meng berlari dan bertanya, ayah, apakah kamu sudah selesai berkultivasi? Ya. Alam rahasia ini akan segera menghilang. Zhang Han mengangguk. Mendesis. Ye Longyuan langsung tersentak. Apa hubungan kultivasinya dengan hilangnya alam rahasia? Astaga. Dia melahap dunia rahasia. Ye Longyuan sedikit memucat. Zhang yang kejam masih sama seperti sebelumnya. Apakah kita akan pergi dulu? Yue Wuwei menyerahkan bendera dan berkata, ada lapisan energi yang belum aku pecahkan. Energi ini adalah inti dari jiwa dan telah dimurnikan selama bertahun-tahun. Energi ini dapat digunakan untuk memurnikan beberapa pelet obat khusus. Zhang Han mengambil bendera itu. Saat cahaya berputar, permukaan bendera jiwa hitam terus bergetar. Tepat pada saat ini. Bajingan, turunkan bendera jiwa hitam. Itu benda suci klan kita. Sebuah suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Mereka datang. Yue Wuwei menatap ke depan dengan tatapan acuh tak acuh dan berkata, haruskah kita menghadapi mereka? Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ayo pergi dulu dan buat mereka khawatir. Permukaan bendera hitam itu ditutupi oleh seberkas cahaya. Bendera jiwa hitam menghilang dan dimasukkan ke dalam cincin luar angkasa Zhang Han. Astaga. Melihat cara seperti itu, Ye Longyuan merasa iri. Bagaimana mungkin Zhang Hanyang tahu segalanya? Ayo pergi. Yue Wuwei mengeluarkan perahu kecil itu. Kerumunan itu dengan cepat menaiki kapal, yang berubah menjadi aliran cahaya, menerobos kehampaan, dan meninggalkan alam rahasia. Setelah pergi, ini Tot berubah menjadi binatang sepanjang 1000 kaki, dan semua orang datang ke ruang alternatif lagi. Ekor batu kristal ini Tot bergetar sedikit. Ia menerobos masuk ke ruang sekunder dan pergi dengan cepat. 1 menit penuh berlalu. Sus. 9 sosok muncul. Mereka adalah 9 master abadi dari aliansi 9 gunung. Master abadi Aogus sangat marah hingga bulu kuduknya berdiri. Ia terus meraung, bendera jiwa hitam itu adalah benda suci klan kita. Mereka mencurinya. Aku sangat marah. Aku harus membunuh mereka. Aku harus membunuh mereka semua. Para penjaga. Master abadi Aogu menjadi gila karena marah. Setelah berteriak beberapa kali, dia mendapati bahwa tidak ada bawahannya di sekitarnya. Master abadi gunung patah mendesah pelan. Aogu, tenanglah dulu. Karena mereka muncul di sini, mereka pasti mengincar kita. Guru abadi lainnya, Tu Feng, berkata, mungkinkah kejadian abnormal yang terjadi saat bawahan kita mengalami kesengsaraan ada hubungannya dengan mereka? Jangan lupa, selama bertahun-tahun, pernahkah ada masalah dengan kesengsaraan surgawi? Ini pasti faktor eksternal. Orang itu juga seorang guru abadi. Karena dia bisa menawarkan beberapa harta roh tingkat 9, mungkin dia juga memiliki harta khusus yang menyebabkan kesengsaraan surgawi yang abnormal. Memukul. Seseorang di sebelahnya menepuk pahanya keras-keras dan berkata, benar. Beberapa hari yang lalu, ku dengar lebih dari 20 orang di distrik Landstar di dekat sini berhasil melewati cobaan mereka. Kenapa orang-orang kita terus gagal? Pasti ada alasannya. Sangat mungkin orang itu yang bertindak dan mewujudkannya. Apakah dia disebut Master Abadi Yue? Master Abadi Gunung Patah bertanya dengan ragu, apakah dia memiliki harta karun seperti itu? Ada banyak hal aneh di dunia ini. Broken Mountain, jangan remehkan para Immortal Master asing. Kau benar. Broken Mountain menarik napas ringan dan berkata, kalau memang dia pasti sedang membalas dendam pada kita. Lagi pula, kita sudah mengambil banyak hartanya. Sekarang,
Dia punya bendera jiwa hitam, jadi sulit menghadapinya. Aku khawatir mereka akan langsung kabur, yang akan membuat kita tak punya kesempatan untuk membalas dendam. Bukankah kita masih punya Gulinli? Aogu kesal. Akan kuberikan dia pada mereka. Karena mereka berani menukar begitu banyak harta berharga untuknya, mereka pasti akan datang lagi. Sialan, kalau mereka berani muncul, kubunuh mereka. Jika mereka muncul, mereka akan mempertimbangkan banyak hal. Tidak mudah untuk menipu mereka. Master Abadi Tufeng mengerutkan kening dan berkata, kita harus membuat rencana yang matang terlebih dahulu. Beritahu semua anggota aliansi untuk datang ke Sekte Awan Ungu dan bersiap menghadapi kesengsaraan. Kita harus memasang jebakan yang tak terhindarkan di sini, asalkan mereka berani muncul. Setelah itu, Master Abadi Tufeng tersenyum dingin dan berkata, mereka tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Saya ikut. Master Abadi Aogu berkata, jika aku bisa mendapatkan bendera jiwa hitam kali ini, aku akan memberimu setengah dari air suci kami. Hahaha. Master Abadi Gunung Patah tertawa terbahak-bahak. Aogu, kau benar-benar telah berusaha keras. Air suci roh hitam adalah harta yang langka. Mereka sedang merencanakan. Pada saat yang sama, Zhang Han dan timnya juga membuat rencana. Ketika sekelompok orang itu menemukan kita, mereka pasti berpikir kita harus kembali untuk menjemput Gulinli. Mereka pasti sedang menyiapkan banyak penyergapan, kata Yue Wuwei. Kita punya ini Tot, kata Ziyan, dan kita tidak butuh pesawat luar angkasa. Mereka tidak bisa menghentikan kita, kan? Benar. Dengan ini Tot di sini, kita bisa pergi atau tinggal kapanpun kita mau. Zhang Han tidak membuat orang banyak bertanya-tanya. Ia tersenyum dan berkata, tapi mereka pikir kita akan pergi ke mereka, mereka salah. Dengan bendera jiwa, kita bisa menemukan klan roh hitam. Sebelum mereka kembali, kita akan pergi ke wilayah klan. Klan roh hitam seharusnya punya banyak harta. Selama kita bisa menemukan Gulinli, kita akan menyelesaikan tugas kita. Bisakah kita menemukan wilayah klan roh hitam dengan bendera ini? Tanya Yue Wuwei. Matanya berbinar. Ratusan orang lainnya yang hadir tampak bersemangat. Jika mereka benar-benar dapat menemukan wilayah klan roh hitam, itu akan luar biasa. Waktu sangat penting. Ayo pergi sebelum mereka bereaksi, kata Yue Wuwei. Jiwa. Kilatan petir menyambar mata Zhang Han, lalu berubah menjadi berkas cahaya yang mengalir dan lenyap ke dalam bendera jiwa hitam. Mendesis. Mantra pencarian asal. Kekuatan luar biasa telah dihadirkan. Dengan kekuatan bendera jiwa hitam, gumpalan daya tarik menunjukkan arah. Ziyan berkata pada ini Tot, ayo kita pergi ke sana. Mendekut. Ini Tot mengibaskan ekornya dan bergerak maju mundur di ruang sekunder dengan kecepatan yang sangat cepat. Lapisan cahaya muncul di ruang sekitarnya, yang merupakan lapisan saluran energi. Dengan setiap lompatan, ini Tot semakin dekat ke tujuan, dari mana daya traksi itu berasal. Setelah ini Tot melompat 6 kali, kerumunan akhirnya berdatangan. Zhang Han berkata, itu di bawah planet. Yue Wuwei berpikir sejenak dan berkata, apakah hanya kita berdua yang pergi? Atau kita akan membawa tim? Kita tidak punya banyak waktu. Ayo langsung turun. Jadi ini Tot menunjukkan kemampuannya lagi. Ia menyelinap ke bawah dengan tenang. Bumi sama sekali tak mampu menghentikan ini Tot. Kabut tebal di sekujur tubuh ini Tot mengubahnya menjadi jiwa yang melayang-layang di bumi. Sialan. Ye Longyuan begitu iri hingga matanya memerah. Jika aku bisa melakukan ini, aku akan merampok semua makam di dunia. 1000 meter di bawah tanah adalah tempat kota bawah tanah itu berada. Klan roh hitam tidak memiliki banyak anggota. Para anggota klan sedang mengolah atau meneliti harta karun unik milik klan. Tidak ada ramuan spiritual. Itu perbendaharaan. Kita cari Gulinli dulu. Jangan bikin orang-orang di sini khawatir. Seharusnya tidak banyak harta karun sungguhan di sini. Tujuan Zhang Han jelas. Dia harus menemukan Gulinli terlebih dahulu. Zhang Han dan teman-temannya berkeliling dan sampai di belakang aula utama. Lapisan energi mengelilingi aula utama. Setiap kali Master Abadi Aogu pergi, akan ada energi seperti itu di wilayahnya, yang mencegah orang lain memasukinya. Jika kita masuk, kita akan ketahuan. Kerumunan itu ragu-ragu sejenak. Ayo kita lakukan. Zhang Han tampak tenang. Dia telah mengalami terlalu banyak kejadian kecil seperti ini. Saat domain terbatas itu ditembus. Di sisi lain, armada Sekte Awan Ungu meninggalkan ruang sekunder. Domain terikat di aula utamaku telah ditembus. Master Abadi Aogu tampak muram. Ayo kembali dan lihat apa yang terjadi. Armada berbalik dan memasuki ruang sekunder lagi. Saat perjalanan pulang, yang memakan waktu beberapa jam, Master Abadi Aogu juga ketakutan. Ketika dia kembali ke wilayahnya, dia melihat bahwa separuh kota bawah tanah telah berubah menjadi reruntuhan. Guru besar, guru besar.
Seseorang berteriak dengan sedih, kita diserang. Semua harta karun telah dirampas. Semua air suci roh hitam telah dirampas. Aula utama hancur. Apa yang dicari orang-orang itu? Kami mencoba menghentikan mereka, tetapi mereka memiliki guru abadi. Berita itu hampir membuat Master Abadi Aogu pingsan. Mereka telah mengambil semua hartaku. Orang-orang itu. Master Abadi Gunung Patah tampak murka. Mereka benar-benar mengalahkan kita. Bendera jiwa hitam. Mereka menggunakan bendera jiwa hitam untuk menemukan klanku. Master Abadi Aogu menggertakkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Sialan. Bagaimana dengan Gulinli? Master Abadi Gunung Patah sedikit khawatir. Jika Gulinli dibawa pergi, mereka tidak akan punya cara untuk membatasi musuh-musuh mereka, yang bisa pergi sesuka hati. Kalau sampai tersiar kabar bahwa Aliansi Sembilan Gunung telah dipermainkan oleh seorang Master Abadi asing, para anggota aliansi itu akan ditertawakan oleh wilayah atas galaksi tengah. Aku punya Gulinli. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Master Abadi Aogu melambaikan tangan kanannya, dan seorang wanita setengah mati berjubah hitam yang tampak seperti tengkorak muncul. Pukul, pukul. Master Abadi Aogu mengeluarkan cambuk jiwanya dan mencambuk wanita itu dengan keras untuk melampiaskan amarahnya. Setelah 1/4 jam, dia berhenti dan menarik napas dalam-dalam. Ayo pergi ke Sekte Awan Ungu. Ayo pergi. Master Abadi Broken Mountain juga sedikit khawatir tentang markasnya. Bagaimanapun juga, harta bendanya sangat berarti baginya. Secara logika, sekalipun dia tidak menjaga bentengnya, dia akan mampu menghentikan Master Abadi musuh dengan rencana cadangannya. Akan tetapi, musuh-musuh itu bisa datang dan pergi sesuka hati mereka di markas klan Roh Hitam. Ini bukan sesuatu yang dapat dicapai oleh para ahli biasa. Jika orang-orang itu berniat pergi, kita mungkin tidak bisa menghentikan mereka. Memikirkan hal ini, para Master Abadi lainnya tidak bisa tetap tenang lagi. Maka berangkatlah mereka seorang demi seorang, dengan maksud hendak meninggalkan tempat itu dan kembali ke daerahnya masing-masing untuk menjaga tempat itu. Pada saat ini, sebuah berita datang. Kabar buruk, pemimpin sekte. Mendengar suara itu, Master Abadi Gunung Patah terkejut. Perbendaharaan kita di gunung utama telah dirampok, begitu pula 18 planet cabang. Gudang harta karun itu telah diserang. Kami belum menemukan siapa pelakunya. Master Abadi Aogu berkata dengan marah, siapa lagi? Ayo pergi. Ekspresi para Master Abadi lainnya berubah drastis. Mereka segera pergi. Hanya dalam 3 hari. Gudang harta karun Profundity Star telah dirampok. Perbendaharaan Druid Star telah diserang. Invasi yang menargetkan aliansi 9 gunung dimulai. Berbagai fasilitas pertahanan di langit berbintang dan kekuatan pertahanan di permukaan planet semuanya menjadi tidak berguna. Sebenarnya monster macam apa mereka? Hanya dalam 10 hari, lebih dari 3.000 planet telah diserbu. Sejumlah besar sumber daya telah hilang. Rata-rata, 300 planet diserang setiap hari. Apakah mereka tidak perlu makan? Apakah mereka tidak perlu istirahat? Mereka telah menyerang planet-planet seperti ini. Mengapa mereka begitu cepat? Siapa yang bisa memberitahuku alasannya? Para Master Abadi dari Aliansi 9 Gunung benar-benar kesal. Beritahukan semua planet untuk membersihkan perbendaharaan dan menyimpannya. Beritahukan semua armada untuk berkumpul di planet utama. Tak berdaya, Sang Master Abadi memberi perintah. Pertahanan area bintang yang begitu besar telah gagal. Jika kekuatan lain datang berperang, akan mudah bagi mereka untuk merebut sejumlah besar wilayah. Untungnya, Aliansi 9 Gunung memiliki prestise yang besar. Tidak banyak pihak yang menemukan sesuatu yang tidak biasa mengenai Aliansi 9 Gunung. Pada hari ini, Aliansi 9 Gunung mengeluarkan perintah lain. Semua planet di Aliansi 9 Gunung, sebarkan pesan. Orang-orang itu harus datang ke Sekte Awan Ungu dalam 5 hari. Jika mereka tidak datang, kami akan mengeksekusi Gulinli. Ini adalah serangan balik mereka. Orang ini jelas sangat penting karena orang-orang itu menggunakan begitu banyak harta untuk mendapatkannya kembali. Kamu ingin meluangkan waktu untuk mempermainkan kami, tapi kami tidak akan melakukannya. Kalau begitu, mari kita bertarung sungguhan. Berita ini menyebabkan kehebohan besar di Aliansi 9 Gunung. Siapa Gulinli? Akhir-akhir ini situasi aliansi sedang tegang. Aku penasaran siapa musuhnya. Kudengar gudang harta karun di banyak planet telah diserang oleh kekuatan tak dikenal. Semua planet di Aliansi 9 Gunung telah terdampak. Tanpa terkecuali, mereka menderita kerugian besar. Siapa yang berani main-main dengan Aliansi 9 Gunung? Mungkinkah itu aliansi besar lainnya? Mengerikan sekali. Aliansi 9 Gunung telah berurusan dengan musuh yang mengerikan, yang memaksa 9 Master Abadi untuk memikirkan ide yang buruk. Diskusi gila-gilaan tersebut membuat masalah ini menjadi fokus Aliansi 9 Gunung. Pada saat yang sama, berita itu perlahan menyebar ke segala arah. Hahaha, Aliansi 9 Gunung sedang diserang. Menarik.
Saya ingin tahu persis siapa yang telah mempermalukan mereka sedemikian rupa. Ada banyak penonton. Mereka terus-menerus menanyakan hal tersebut, dan beberapa bawahan mereka berinisiatif menyampaikan berita tersebut. Singkatnya, ada lebih banyak orang yang memperhatikan aliansi 9 gunung daripada sebelumnya. 5 hari lagi, mereka akan mengeksekusi Gu Linli. Di ruang alternatif ini Zhang Han berpikir sejenak dan berkata, sepertinya mereka cemas. Sudah waktunya mereka cemas. Kita sudah menyerbu 3.000 planet. Yue Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, semua cincin luar angkasa kita sudah penuh. Bukannya dia ingin menghentikan perampokan itu. Masih banyak planet yang bisa mereka serbu, tapi cincin luar angkasa semua orang sudah penuh. Itu seperti panen besar. Sangat keren menyerang sekte-sekte di galaksi tengah. Ye Longyuan juga mendapatkan banyak harta, jadi dia sangat gembira. Tapi dia masih sedikit bimbang. Tapi aku masih harus menyerbu kuburan-kuburan itu. Aku tak boleh kehilangan mimpiku. Dia mengira bahwa mengikuti Zhang Hanyang tidak ada bedanya dengan mendapatkan harta tanpa berusaha apapun. Orang lain bisa. Mereka tidak punya karir yang mapan, tapi aku punya. Aku perampok makam. Lupakan saja, lupakan saja. Ketika Zhang Hanyang dan yang lainnya meninggalkan daerah ini, sudah waktunya bagi saya untuk berpisah dengan mereka. Kita hampir siap. Ayo kita lihat, kata Zhang Han. Lihat saja aku bertarung dalam pertarungan ini. Yue Wei menyipitkan matanya sedikit dan tersenyum tipis. Akhirnya, aku bisa mendapatkan lawan yang sepadan. Zhang Han berkata, tidak perlu terburu-buru. Kita lihat saja nanti setelah kita mendapatkan Gu Linli. Tujuan pertamanya datang ke senter galaksi bukanlah untuk mengolahnya, melainkan untuk membawa kembali Gu Linli. Kerumunan orang berangkat menuju Sekte Awan Ungu. 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Tak ada orang luar di pelataran dalam Sekte Awan Ungu, tapi Master Abadi Gunung Patah dan yang lainnya telah memasang jebakan yang tak bisa dihindari. Kami sudah memasang perangkap. Apakah orang-orang itu berani datang? Sebenarnya mereka tidak yakin. 9 Master Abadi berkumpul di bintang utama Sekte Awan Ungu. Namun wajah mereka semua gelap, dan suasananya menyedihkan. Hari kelima akan segera berlalu. Mereka belum tiba. Master Abadi Gunung Patah berkata, apakah mereka pergi begitu saja? Jika mereka pergi, aku akan benar-benar membunuh Gu Linli. Master Abadi Aogu mengambil keputusan. Banyak bawahan di tahap kesengsaraan tetap berada di kejauhan dan tidak berani mendekat sama sekali. Master Abadi sangat marah akhir-akhir ini. Dia memukul orang kapan saja. Mereka di sini. Pemimpin sekte, Master Abadi Yue ada di sini. Seorang bawahan terbang dengan tergesa-gesa. Apa? Aogu tiba-tiba berdiri. Yang lain mengikutinya dari belakang dengan ekspresi gembira. Mereka benar-benar di sini. Dari mana mereka berasal? Tanya Master Abadi Gunung Patah. Mereka muncul langsung di stasiun luar angkasa, jawab bawahannya. Mereka muncul langsung. Tanya Master Abadi Gunung Patah dengan napas tercekat. Pantas saja mereka bisa menyerang berbagai planet. Dengan cara mereka yang aneh dan tak terduga, mereka bisa mendapatkan pijakan di galaksi pusat. Karena mereka berani muncul, biarkan saja mereka tinggal. Wajah Master Abadi Aogu penuh dengan keganasan. Sus. Mereka melesat di udara dan terbang cepat menuju stasiun luar angkasa. Tak lama kemudian, mereka melihat 2 orang tidak jauh dari stasiun luar angkasa. Luar biasa. Master Abadi Gunung Patah berkata dengan dingin dari kejauhan, dendam apa yang kita miliki satu sama lain. Ini gila. Kau menghancurkan 3.000 bintang aliansi 9 gunung kita. Dia menanyai pihak lainnya segera setelah dia tiba. Dia melakukan hal itu karena amarah yang terpendam dalam hatinya baru-baru ini. Mendengar apa yang dia katakan, Yue Wei meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, apakah kamu tidak tahu alasannya? Karena kalian semua berani datang ke sini hari ini, kalian tidak perlu mengatakan apa-apa. Hari ini adalah hari kematian kalian. Master Abadi Broken Mountain mencibir. Hahaha. Yue Wei tertawa dan berkata, aku senang melihat ekspresi sedihmu. Langsung saja ke intinya. Serahkan dia. Apakah kau pikir aku akan menyerahkannya hanya karena kau menginginkannya? Tanya Master Abadi Aogu dingin. Kalau begitu, lihatlah ini. Zhang Han dengan santai mengeluarkan bendera jiwa hitam dan mengepalkan tangan kanannya. Ini adalah benda suci klan roh hitammu. Benda ini tidak berguna bagiku. Kau bisa memilih untuk tidak menggunakannya untuk mendapatkannya kembali. Kalau begitu, aku bisa langsung menghancurkan bendera ini. Dia benar sekali. Wajah Master Abadi Aogu tampak sangat muram. Aku akan menyerahkannya, dan kau akan menyerahkan bendera jiwa hitam. Master Abadi Aogu lebih peduli pada benda suci itu. Ia mengucapkan kata-kata itu dengan lugas dan menunjukkannya kepada Gu Linli yang sudah setengah mati. Pada saat ini, Zhang Han sedikit mengernyit.
Dia tidak menyangka Gu Linli akan menjadi seperti ini. Mustahil baginya untuk hidup kembali. Sekalipun jiwanya yang tersisa pulih kesadarannya, ia tidak akan hidup lama. Dia ingat bahwa Master Sekte Ilusori Simanor masih memiliki waktu hidup sekitar 40 tahun. Dia terdiam sesaat. Mungkin ini adalah takdir mereka. Akan tetapi, meski puluhan tahun merupakan waktu yang sangat singkat bagi seorang kultivator, ia tetap ingin memenuhi keinginan Master Sekte dari Ilusori Simanor. Berikan dia pada kami, dan kau boleh mengambil benderanya, kata Zhang Han lugas. Kita akan melakukannya pada saat yang sama. Master Abadi Aogu tidak takut dengan tipu daya mereka. Ia langsung melemparkan Gu Linli ke arah Zhang Han seolah-olah sedang melempar sampah. Dilihat dari auranya, Zhang Han memastikan bahwa itu adalah Gu Linli. Zhang Han juga melemparkan bendera jiwa hitam di tangannya. Kamu telah ditipu. Ketika Master Abadi Aogu menerima bendera itu, ia tertawa dan berkata, hari ini adalah hari kematianmu. Kau akan tetap mati apapun yang terjadi. Benarkah begitu? Yue Wei tampak tenang, matanya berbinar-binar. Kebetulan, aku ingin membunuh beberapa Master Abadi. Bendera jiwa hitam. Ini adalah benda suci klan kami. Master Abadi Aogu sangat menikmatinya. Ia memegang bendera jiwa hitam dan mendesah pelan. Seharusnya kau tidak memberiku bendera jiwa hitam. Karena aku sudah memilikinya sekarang, kemampuan tempurku akan meningkat setidaknya 50%. Yang lainnya, seperti Immortal Master Broken Mountain, juga tampak santai. Karena kau sudah muncul, kau akan mati. Master Abadi Gunung Patah berkata, sayangnya, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Hehe. Zhang Han tersenyum tipis, merasa sedikit emosional. Ada sedikit sarkasme dalam senyumnya. Kau bahkan tidak tahu apakah benda suci milikmu itu asli atau tidak. Jalan taumu sebagai penyihir roh hitam terlalu dangkal. Murid-murid Master Abadi Aogu mengecil. Setelah diperiksa lebih dekat, ia menemukan bahwa itu memang bendera jiwa hitam. Memang benar. Namun, ketika dia menggunakan kekuatan unik dari penyihir roh hitam untuk mengaktifkan mantra. Bendera jiwa hitam tiba-tiba berubah menjadi kabut tipis yang menghilang. Saya telah ditipu. Wajah Master Abadi Aogu langsung memerah. Kembalikan bendera jiwa hitamku. Dia berteriak dengan marah, bahkan bergegas menghampiri. Bunuh mereka. Zhang Han tidak ragu-ragu. Ia menyimpan Gu Linli, yang setengah mati, dalam harta karun luar angkasa. Sebelum dia melakukan sesuatu, Yue Wei bergegas maju. Dia menyerang dengan telapak tangannya dari jarak ribuan kaki. Dia melakukan jurus 1000 telapak tangan yang tumpang tindih, kekuatan gaib. Ada ribuan jejak telapak tangan keemasan di langit, yang tampak bagaikan ombak yang terus menghantam kehampaan. Dah. Suara teredam terus terdengar saat Yue Wei menunjukkan kekuatan pamungkasnya. Hanya dengan satu gerakan, Master Abadi Aogu terpaksa mundur ratusan meter, tampak sedikit terkejut. Dia sebenarnya berada di tahap puncak tingkat kelima. Ayo serang dia bersama-sama. Gemerincing. Yue Wei berdiri sendirian di kehampaan dan bertarung melawan 9 Master Abadi. Segala macam gerakan dan cahaya mengguncang kekosongan alam semesta, dan kekuatannya luar biasa. Banyak murid yang menyaksikan pertempuran di kejauhan merasa terkejut. Ya Tuhan, pria itu sangat kuat. Bahkan 9 Master Abadi kita tidak bisa mengalahkannya. Siapa dia? Dari mana guru abadi Yue berasal? Apakah dia dari Laut Bintang? Namun, sekuat apapun dia masih berada di tingkat kelima tahap kesengsaraan. Energi di tubuhnya ada batasnya. 9 Master Abadi kita pada akhirnya akan menang. Mereka pasti akan. Sebelum lelaki itu menyelesaikan kata-katanya, Yue Wei memberikan perlawanan yang hebat, dan sosoknya terus maju. 9 Master Abadi terpaksa mundur. Salah satu Master Abadi di tingkat kelima meludahkan 2 suapan darah. Beraninya kau menantangku dengan kekuatanmu yang sedikit. Yue Wei berkata dengan dingin, kau bahkan tidak bisa menghentikan setengah dari kemampuanku. Beraninya kau bicara besar. Ledakan. Tanpa menggunakan senjata apapun, Yue Wei sepenuhnya menindas 9 orang itu hanya dengan kekuatan gaibnya. Apa, dia punya terlalu banyak kekuatan supernatural. Master Abadi Gunung Patah tampak muram. Dia lebih kuat dari kita. Meski begitu, kau tetap akan mati hari ini. Kata Master Abadi Aogu dengan marah, kau meremehkan aliansi 9 gunung kami. Bam. Yue Wei menamparkan Master Abadi Aogu sekali lagi dan mengirimnya terbang. Dia tampak tak terkalahkan dan tak tertandingi. Yue Wei mengeluarkan aura yang menggemparkan dunia. Aku perlu mencoba kekuatan bertarungku. Zhang Han juga merasakan keinginan untuk bertarung. Ia bergerak dan terbang maju dengan cepat. Hahaha. Yue Wei tertawa dan berkata, hari ini, kami akan membunuh kalian bersembilan. Kalian yang memintanya. Yue Wei ingin membunuh mereka.
Adapun Master Abadi Tu Feng, dia berkata dengan dingin, kamu akan menyesalinya. Pada saat ini, Zhang Han bergegas dan siap bertarung. Kekuatan sosok Tao ekstrim kosmik akhirnya akan terungkap. Namun, sebelum dia bisa bergerak. Sayang. Sebuah desahan menyebar melintasi kehampaan. Us. Seolah berteleportasi, seorang pria tua berbaju putih tiba-tiba muncul di depan Zhang Han. Ia seakan terpisah dari ruang dan ia mengulurkan tangannya dan memukul pelan. Ledakan. Zhang Han hancur berkeping-keping. Apakah dia terbunuh hanya dengan satu pukulan? Yue Wei tiba-tiba tercengang. Master Abadi Broken Mountain dan yang lainnya benar-benar santai. Kabut darah samar yang mengambang di kehampaan tiba-tiba mengembun. Zhang Han muncul kembali. Namun, napasnya sedikit tidak teratur. Zhang Han mundur cepat dan menatap pria tua berpakaian putih itu dengan serius. Pria ini jelas bukan hanya berada di tingkat kelima tahap kesengsaraan. Dia bahkan lebih kuat daripada kebanyakan kultivator tingkat 6. Kemungkinan besar dia adalah seorang kultivator pencari dao di puncak tingkat 6 atau lebih tinggi. Hah! Pria tua berbaju putih itu berteriak pelan karena terkejut dan berkata, kau tidak mati. Kau seorang kultivator tubuh. Yah, fisikmu lumayan. Ia tampak sangat santai dan apa adanya. Kepercayaan dirinya tak tertandingi, begitu pula postur tubuhnya yang tak tertandingi. Mundur, kata Zhang Han kepada Yue Wei melalui teknik transmisi suara tertentu. Yue Wei menyerang 9 master abadi yang tertindas. Sebaliknya, ia segera mundur dan datang ke Zhang Han. Orang tua berpakaian putih itu tampaknya tidak terburu-buru untuk bergerak. Jarang sekali melihat seseorang yang bisa menahan pukulanku dan bertahan hidup di Laut Bintang. Sepertinya kau juga seseorang yang punya peluang besar. Orang tua berpakaian putih itu mengamati Zhang Han dari atas ke bawah. Hahaha. Master Abadi Broken Mountain dan yang lainnya merasa santai. Mereka menonton dengan dingin dari samping. Bahkan Master Abadi Aogu pun tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa, ke-9 orang itu menangkupkan kedua tangannya. Salam, Tuan Abadi Hetu. Orang tua berpakaian putih itu disebut Master Abadi Hetu. Dia melambaikan tangannya dan bahkan tidak memandang mereka. Jelas sekali dia tidak terlalu peduli pada mereka. Apakah kamu pikir kamu menang? Master Abadi Gunung Patah menatap Yue Wei dengan dingin dan berkata, tapi karena kita berani mengatakan itu, bagaimana mungkin kita tidak siap? Master Abadi Hetu adalah seorang kultivator pencari dao yang hebat di Laut Bintang. Dalam beberapa tahun terakhir, beliau telah berkelana di galaksi pusat. Aku beruntung mengenalnya. Merupakan kehormatan terbesar bagi Aliansi 9 Gunung untuk mengundangnya. Jika dia bertindak, kalian tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Seaneh dan tak terduga gerakan tubuhmu, kau tak bisa melarikan diri. Master Abadi Hetu telah mencapai tingkat ke-7 tahap kesengsaraan. Bagaimana kalian berdua bisa menghentikannya? Dengus Master Abadi Aogu. Siapakah yang tahu berapa banyak yang telah mereka bayarkan untuk mengundang Master Abadi Hetu ke sini? Banyak orang telah mendengar tentang Aliansi 9 Gunung. Hal itu memang merupakan pukulan bagi moral mereka. Akan tetapi, alasan mereka membayar mahal untuk mengundang Master Abadi Hetu bukan sekadar untuk memperkuat momentum aliansi, melainkan terutama karena mereka benar-benar tidak sanggup menerima penghinaan ini. Jika mereka tidak melawan, itu akan menjadi noda yang tidak terlupakan dalam hidup mereka, yang tidak akan pernah bisa mereka hilangkan. Oleh karena itu, mereka bergerak dan meminta bantuan Master Abadi Hetu. Mereka harus memberi tahu dunia bahwa jika mereka terprovokasi, mereka akan dapat mengundang pendukung yang kuat. Master Abadi Hetu tidak menanggapi sanjungan mereka sama sekali. Hanya saja 9 Master Abadi memberinya beberapa harta roh yang berguna, jadi dia muncul untuk membunuh beberapa orang. Itu hanya masalah kecil. Mereka dengan hormat memanggilnya Master tingkat ke-7, tetapi sebenarnya, dia berada di puncak tingkat 6. Master Abadi Hetu belum berani menjalani kesengsaraan surgawi. Dia harus bersiap, meskipun dia telah bersiap selama 3000 tahun. Semakin tinggi tingkatan tahap kesengsaraan yang dijalani seorang kultivator, semakin dahsyat kesengsaraan surgawi yang akan dialaminya, dan semakin banyak pula persiapan yang perlu dilakukan. Misalnya, Zhang Han adalah seorang pria luar biasa yang telah mencapai tahap kesengsaraan tingkat ke-9 dalam 500 tahun. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang mampu mencapai itu di Laut Bintang yang luas. Beberapa mencapai tahap kesengsaraan tingkat ke-9 dalam beberapa dekade, dan bakat alami mereka tak tertandingi. Kebanyakan kultivator seperti Master Abadi Hetu, yang membutuhkan ratusan atau ribuan tahun untuk mencapai tingkat itu. Anak kecil, konstitusi macam apa yang kamu miliki? Orang tua berpakaian putih itu berkata dengan ringan, jika kau bertindak baik, aku akan mengampunimu. Apakah kamu ingin tahu? Zhang Han menyipitkan matanya sedikit.
Saat Zhang Han masih berkuasa, dia dapat membunuh orang seperti Hetu hanya dengan embusan napasnya. Namun, keadaannya berbeda sekarang. Ia baru saja dihancurkan sekali oleh lawannya. Untungnya, dia punya 3 tubuh. Selama mereka tidak mati bersamaan, dia tidak akan mati meskipun dibunuh ribuan kali. Namun, jika dia mati terlalu sering, fondasinya akan rusak. Saya hanya sedikit penasaran. Master Abadi Hetu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan aura abadinya begitu menakjubkan. Ia berkata dengan datar, seorang kultivator pencari dao seharusnya penasaran tentang sesuatu dalam hidupnya. Itu sudah menjadi sifatnya. Kalian semua adalah kultivator pencari dao di tahap kesengsaraan, dan tidak mudah untuk mencapai tahap ini. Jika kalian bekerja sama, aku jamin kalian tidak akan terbunuh. Begitukah? Apa yang harus kulakukan agar bisa bekerja sama? Zhang Han mengangkat alisnya. Dia hanya berpura-pura. Tapi apa yang dia katakan itu benar. Dalam situasi saat ini, kita berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan bergantung padanya. Kemarilah dan biarkan aku melihatnya. Master Abadi Hetu berbicara dengan acuh tak acuh. Lalu kau bisa bersiap merasukiku setelah melihat fisikku yang luar biasa. Zhang Han menggelengkan kepalanya. Kau pikir aku katak di dasar sumur? Malah, terkadang, kaulah katak di dasar sumur itu. Hanya saja kau tidak tahu itu. Master Abadi Hetu sama sekali tidak malu ketika pikirannya terbongkar, dan ia bertepuk tangan. Baiklah, kalau begitu aku akan membunuh kalian semua. Beraninya kau memberontak. Beraninya kau bicara seperti itu kepada Guru Abadi Hetu. Umpat Guru Abadi Aogu dengan geram. Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Aku bisa membunuh ahli tertinggi yang lemah seperti dia, kata Master Abadi Gunung Patah. Master Abadi Hetu, jangan kotori tanganmu. Aku akan menanganinya. Kamu sangat sombong. Yue Wei berkata dengan wajah dingin, kalau saja benda tua ini tidak muncul tiba-tiba, kalian bersembilan pasti sudah kuhajar sampai mati. Bagaimana mungkin kalian masih ingin membicarakan ini? Pakar tertinggi Tu Feng tersenyum. Kita tidak tahu apakah kita akan hidup atau mati, tapi memang benar kalian semua akan mati. Kalian para antek telah menjadi sombong sekarang, kata Yue Wei. Bahkan minion pun bisa menghadapimu. Hanya saja, kita belum mengerahkan seluruh kekuatan kita tadi. Kata seseorang dengan keras kepala. Hehe. 9 Master Abadi dari Aliansi 9 Gunung berdebat dengan Yue Wei seperti tikus yang mengumpat di jalan. Puluhan ribu orang di sekitar tercengang. Apakah mereka masih Master Abadi yang menyendiri seperti yang dulu kita kenal? Yue Wei tidak lagi acuh tak acuh seperti dulu. Apapun yang dikatakan pihak lain, ia akan membalasnya. Itu karena mereka berada pada level yang sama. Itu juga karena Yue Wei sedang berada di bawah tekanan saat ini. Adapun Zhang Han, dia berdiri di samping mereka dengan ekspresi tenang, seolah-olah dia tidak khawatir sama sekali. Kalau begitu kamu bisa melakukannya. Master Abadi Hetu menekan Yue Wei dengan pikirannya dan berkata, biarkan aku melihat berapa kali pria kecil ini bisa dibangkitkan. Terima kasih, Tuan Hetu, karena telah memberi kami kesempatan ini. 9 Master Abadi tampak bersemangat. Dengan senyum ganas di wajah mereka, mereka bergegas mendekat. Zhang Han sedikit mengernyit dan tiba-tiba berkata, kita tidak bisa membuat keluarga kita khawatir. Ayo kita mulai sekarang. Oke. Yue Wei mengangguk. Apa yang sebenarnya terjadi? Master Abadi Aogu dan yang lainnya tercengang. Megah. Master Abadi Gunung Patah tertawa dingin. Kalian masih mau main-main? Apa kalian mencoba menarik perhatian kami sebelum menggunakan gerakan tubuh kalian yang aneh untuk kabur? Bermimpilah. Tuan Hetu ada di sini, jadi tak seorang pun dari kalian bisa kabur. Hahaha, begitukah? Yue Wei tertawa dan menatap ke depan. Hetu. Cuma ngomongin sampah doang. Ayo bunuh aku kalau bisa. Apa yang dikatakan Yue Wei sudah cukup untuk menunjukkan kebenciannya terhadap musuh. Master Abadi Hetu mengangkat alisnya. Kau bukan siapa-siapa. Beraninya kau berteriak di depanku. Dia bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Tepat pada saat ini. Berdengung. Aura yang sangat kuat tiba-tiba mengguncang seluruh kehampaan. Gemerincing. Mata Yue Wei berbinar, dan momentumnya melambung tinggi. Awan kesengsaraan tebal tiba-tiba muncul di langit. Saat muncul, ukurannya sangat normal. Ukurannya hanya sekitar beberapa puluh mil. Demikian pula halnya ketika anggota Aliansi 9 Gunung mengalami kesengsaraan dalam beberapa hari terakhir. Namun ketika awan kesusahan menemukan bahwa itu adalah Yue Wei. Sialan, itu dia. Beraninya kau menjalani kesengsaraanmu di sini. Oleh karena itu, kesengsaraan surgawi menjadi heboh. Awan kesengsaraan dalam radius beberapa puluh mil tiba-tiba meluas hingga 1000 kali lipat. Hahaha. Orang ini berhasil menembus tingkat ke-6 dari tingkat ke-5.
Akan kulihat bagaimana pencuri guntur itu melawanku. Angin menderu. Petir menyambar dan guntur bergemuruh. Di antara awan hitam, petir berwarna merah menyala mulai terbentuk. Ini adalah proses kesengsaraan guntur biasa yang berevolusi menjadi kesengsaraan guntur kualitatif. Di bawah kendali kehendak kesengsaraan surgawi yang menggebu-gebu, proses itu secara paksa dipersingkat menjadi 1 detik. Itu hanya kilatan petir biasa. Hanya berkedip-kedip, tetapi ketika berakhir, warnanya berubah menjadi merah menyala. Kualitatif kesengsaraan surgawi. Master abadi Hetu tiba-tiba terkejut, dan dia buru-buru berhenti bergerak dan mundur. Sus. Master abadi Aogu dan 8 orang lainnya tidak berani mendekati ladang itu. Kesusahan guntur kualitatif semacam ini panjangnya puluhan ribu mil. Agak menakutkan. Kalau sampai mati tanpa sengaja, kita bakal celaka. Apakah kamu akan menjalani kesengsaraanmu di sini? Kamu sama sekali tidak siap. Kamu pantas mati. Master abadi Broken Mountain mengutuk di kejauhan. Dia masih sedikit kesal karena dia tidak bisa membunuh lawannya dengan tangannya sendiri. Awan kesengsaraan. Yue Wei mengarahkan pedangnya ke langit dan berkata, kau hanya bisa membuat suara di atas. Jika kau mampu, kau bisa melemparkan beberapa petir yang kuat kepadaku. Mari kita lihat apakah aku akan menghancurkanmu atau tidak. Aku sudah membuat banyak persiapan untuk kesengsaraan ini. Bahkan ada seorang master tahap kesengsaraan tingkat 7 yang mengawasi dari samping. Tidak ada yang salah dengan kata-kata itu di telinga Master Abadi Aogu dan Master Abadi Hetu. Yue Wei tampaknya telah lama mempersiapkan diri untuk menghadapi kesengsaraannya. Dan ketika ia menghadapi situasi seperti itu, ia yakin dapat menembus ke tingkat ke-6 dan bertarung melawan yang lain. Akan tetapi, menurut kehendak awan kesengsaraan, hal itu tidaklah demikian. Pencuri guntur ini terlalu sombong. Apa dia pikir ada kultivator tahap kesengsaraan tingkat 7 di sini? Bah, tingkat 7. Omong kosong. Dia cuma sampah tingkat 6. Aku akan menghajarmu sampai mati hari ini. Gemerincing. Petir kesengsaraan merah menyala telah berubah lagi. Demikian pula, awan kesengsaraan meluas dengan cepat sebanyak 10 kali lipat. Awan kesengsaraan sepanjang ratusan ribu kilometer menutupi seluruh area ini. Bahkan puluhan ribu penonton di kejauhan pun ikut terlapisi. Melihat awan kesengsaraan berbentuk bulat besar itu, Hetu sedikit tercengang. Seberapa besar kesengsaraan surgawi ini? Dia tiba-tiba menjadi waspada. Kalau begitu, bukankah kultivator tingkat 5 yang sedang menerobos ke tingkat 6 akan langsung dibacok sampai mati? Dan dia pasti akan mati. Aku akan melakukannya. Zhang Han menarik napas ringan. Gemuruh. Awan kesengsaraan berwarna merah menyala berangsur-angsur berubah menjadi putih pucat. Ini. Guntur spiritual Tae baik. Guntur kesengsaraan ini cukup kuat. Bagus sekali. Zhang Han tersenyum. Tepat saat guntur kesusahan hendak menyambar. Ayo pergi. Yue Wei segera mengeluarkan awan satu dan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melemparkannya. Ia dan Zhang Han bersembunyi di dalamnya. Awan kesengsaraan itu tercengang. Apakah kamu mempermainkanku? Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Ia tidak bisa melampiaskan amarahnya dan sangat tidak senang. Mendesis. Tepat pada saat ini, tubuh guntur Zhang Han muncul, berubah menjadi arus listrik dan mengembara di kehampaan alam semesta. Kesengsaraan surgawi melihatnya. Sialan. Beraninya kau berubah menjadi petir untuk membuatku kesal. Aku masih bisa mengenali pencuri guntur sepertimu meskipun kau berubah menjadi abu. Gemuruh. Petir kesengsaraan berwarna putih pucat yang tebalnya 1000 meter tiba-tiba turun. Ia langsung menuju arus listrik dengan kecepatan yang sangat cepat. Tubuh guntur Zhang Han berlari ke Master Abadi Hetu. Apa? Master Abadi Hetu menyaksikan dua sambaran petir kesengsaraan, satu besar dan satu kecil, melesat lurus ke arahnya. Dia begitu takutnya hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ini bukan kesengsaraanku. Master Abadi Hetu berbalik dan melarikan diri. Akan tetapi, tidak peduli seberapa cepat dia, tidak mungkin dia bisa lebih cepat dari kesengsaraan surgawi. Apakah dia mencoba melarikan diri? Kesengsaraan surgawi memperhatikan lintasan tubuh guntur. Itu tidak jauh dari Master Abadi Hetu. Maka, kesengsaraan surgawi pun berkecamuk. Ribuan petir tiba-tiba menyambar di depan Master Abadi Hetu dan berubah menjadi jaring besar. Master Abadi Hetu benar-benar linglung. Apakah dia mencoba membunuhku? Membela. Dia mengeluarkan lebih dari 100 harta pertahanan. Akan tetapi, dia masih tersambar petir berwarna putih pucat. Tubuh guntur Zhang Han tidak dapat menahannya sama sekali dan langsung berubah menjadi abu. Adapun Master Abadi Hetu. Dia telah tersambar sebagian petir kesengsaraan. Darah menyembur dari mulutnya, dan auranya menurun drastis. Untungnya, ia memiliki harta karun yang berharga, sehingga ia berhasil melarikan diri.
Dia tampak seperti baru saja melihat hantu. Kesengsaraan surgawi macam apa ini? Aku harus melarikan diri sekarang. Master Abadi Hetu merasa seolah-olah dia telah lolos dengan selamat, dan dia melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Pada saat yang sama, 9 Master Abadi yang tertinggal di area yang terkunci oleh kesengsaraan surgawi tercengang. Hahaha. Awan kesengsaraan bergulir dan melonjak dengan gembira. Suasana hatinya sedang baik. Akhirnya aku membunuh pencuri guntur itu. Keren sekali. Tapi di mana pembantu lainnya bersembunyi? Aku harus mencari dengan teliti. Kalau perlu, aku akan merobohkan tempat ini dan menggali 100 kaki darinya. One Cloud memang merupakan harta karun terkuat di antara harta karun tingkat mendalam. Bahkan kesengsaraan surgawi pun tidak dapat mendeteksinya. Ini cukup untuk membuktikan asal-usulnya. Itu dibuat oleh Tuan Zhang Han juga menebaknya, jadi dia tidak khawatir. Adapun tubuh guntur yang pernah mati, itu bukan masalah besar. Zhang Han hanya menggunakan setengah energinya untuk memadatkan sebagian tubuh guntur. Tidak masalah jika Thunder Body mati beberapa kali lagi. Oleh karena itu, seberkas petir biru pucat muncul lagi. Awan kesengsaraan itu kebingungan. Dia tidak mati. Kalau begitu aku akan melanjutkan meretas. Ledakan. Kilatan petir araan besar lainnya turun. Pada saat yang sama, Master Abadi Augu dan 8 orang lainnya mengalami kengerian yang baru saja dialami oleh Master Abadi Hetu. 2 sambaran petir kesengsaraan, satu besar dan satu kecil, terbang langsung ke arah mereka. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Sudah berakhir. Kita tamat. Mereka benar-benar panik. Kemana harus lari? Mereka tidak memiliki banyak harta ajaib yang dapat menyelamatkan nyawa seperti Master Abadi Hetu. Ledakan. Tetapi hasilnya di luar dugaan. Petir kesengsaraan putih pucat tiba-tiba tidak menyambar mereka. Di dalam satu awan. Itu tidak meretas mereka. Zhang Han berpikir sejenak dan berkata, sial, awan kesengsaraan telah menjadi sedikit lebih pintar. Yue Wei mengelus jenggotnya dan berkata, apakah karena dia sering bertarung dengan kita dalam hal kecerdasan dan keberanian? Zhang Han berkata, mungkin saja. Itu tidak membunuh orang-orang itu, tetapi akibatnya membuat mereka sangat takut dan terluka. Baiklah, aku akan menggunakan tubuh iblis agung dan tubuh guntur untuk membunuh mereka semua. Bisakah kau membunuh Master Abadi tingkat kelima? Yue Wei terkejut saat itu. Aku mungkin tidak bisa membunuh mereka sendiri, tapi dengan bantuan guntur kesengsaraan, mereka tidak akan mampu binasa bersama, jawab Zhang Han. Yue Wei langsung tenggelam dalam pikirannya. Memang, mereka tidak mampu melakukan hal itu. Yue Wei berkata dengan suara teredam, aku merasa kau menipu mereka. Tapi membunuh mereka memang yang harus kau lakukan. Saya akan melakukannya pada saat yang tepat. Zhang Han masih menunggu saat yang tepat. Dia memadatkan sebagian tubuh gunturnya dengan kemauan yang lebih sedikit dan memancing kesengsaraan surgawi untuk bertindak. Kali ini, awan kesengsaraan lebih cerdas. Energi guntur kesengsaraan telah berkurang drastis. Awan itu membombardir area di sekitar Master Abadi Augu dan yang lainnya tanpa melukai mereka sama sekali. Akhirnya ia mengerti bahwa orang-orang ini adalah musuh pencuri guntur, jadi ia tidak bisa membunuh mereka dengan mudah. Master Abadi Augu dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Sial. Dia membombardir kita lagi. Kesengsaraan surgawi sedang mempermainkan kita. Apa yang harus kita lakukan? Lari. Ayo lari. Jangan lari, kata Master Abadi Gunung Patah sambil menggigil. Kita belum mati. Lihat saja Master Abadi Hetu. Dia terkena kesengsaraan surgawi dan hampir mati. Mustahil kita bisa selamat. Apa yang harus kita lakukan? Tunggu saja di sini. Tanya seseorang dengan bingung. Bagaimana jika kita tidak menunggu? Diskusi besar pun dimulai. Adapun Zhang Han dan Yue Wei, mereka juga mendiskusikannya. Apakah kesengsaraanku sudah berakhir? Tanya Yue Wei. Jika kita terus bersembunyi, aku mungkin akan turun ke tahap awal tingkat kelima. Secara teori, itu benar. Zhang Han mendesah pelan. Tapi kalau kau bisa bertahan, kau bisa kembali ke tahapmu saat ini lagi. Mereka berdua tidak siap untuk itu. Akan tetapi, karena mereka telah bertemu dengan Master Abadi Hetu, mereka hanya bisa membuat rencana seperti itu. Itu adalah kemenangan sia-sia. Kita mungkin belum tentu gagal. Zhang Han melanjutkan, energi kesengsaraan surgawi yang kau panggil ketika kau menerobos ke tingkat ke-6 dari tingkat kelima tidaklah tak terbatas. Ada batasnya. Setelah membunuh orang-orang itu nanti, aku akan membagi tubuh gunturku. Ketika petir kesengsaraan hampir habis, kau seharusnya berhasil melewati kesengsaraan. Di bawah kesengsaraan guntur kualitatif, kau akan mendapatkan lebih banyak aturan domain besar. Yue Wei langsung tertawa dan berkata, jadi, jika aku berhasil, aku bisa mendapatkan banyak keuntungan. Ya. Zhang Han mengangguk. Bisakah tubuh petirmu mengatasinya?
Yue Wei ragu sejenak dan berkata, jangan sampai kehilangan lebih banyak daripada yang kau dapatkan. Tidak masalah. Sebagian energi sumberku mungkin rusak. Tapi aku akan pulih setelah menelan lebih banyak kesengsaraan surgawi, kata Zhang Han. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dengan dikonsumsinya sumber tubuh guntur, kecepatan dan kualitas penyerapan guntur kesengsaraan di masa mendatang akan menurun. Bakatnya akan melemah. Namun, Zhang Han tidak hanya memiliki kesempatan untuk mati beberapa kali tanpa cedera tetapi juga memiliki menara guntur, harta karun tertinggi. Menara guntur dapat menggantikan sumber yang telah dikonsumsinya. Itu sudah cukup. Itu juga berarti menara guntur akan hancur. Itu pasti akan hilang di masa mendatang. Asal Zhang Han mempelajari cukup banyak kekuatan supernatural guntur, hilangnya menara guntur tidak akan jadi masalah besar. Selama periode ini, dalam kehampaan dekat awan kesengsaraan, bayangan hitam terus berkelebat. Itu ini Tot. Di ruang alternatif ini Tot, semua orang dapat melihat benda-benda di luar tanpa titik buta. Kesengsaraan surgawi ini terlalu mengerikan. Penatua Yue mengalami kesengsaraan lagi. Tuan Abadi Hetu telah melarikan diri. Syukurlah ayahku baik-baik saja. Melihat kilatan petir yang terus muncul sebelumnya, Meng Meng menghela napas lega dan menepuk dadanya. Ayahmu memiliki tubuh guntur. Dia seharusnya baik-baik saja. Zhang Guangyu menghiburnya. Zhang Mu berkata, orang baik diberkati oleh Tuhan. Dia terdengar seperti orang beriman. Apa? Ye Longyuan tercengang saat melihat pemandangan itu. Zhang Hanyang berani melawan kesengsaraan surgawi. Dia menakjubkan. Sungguh bijaksana bagiku untuk berutang padanya. 9 idiot itu akan dibunuh oleh Zhang Hanyang. Hahaha, aliansi 9 gunung pasti hancur. Zhang Hanyang terkenal di seluruh dunia. Nanti kalau aku keluar, aku akan bilang ke semua orang kalau aku berutang batu kristal pada Zhang Hanyang. Tutut. Ye Longyuan senang Zhang Hanyang telah menggunakan beberapa keterampilan magis dan kekuatan supernatural padanya, yang memungkinkannya mencapai terobosan dan memperoleh sihir bunga atas bunga. Itu jelas merupakan kesepakatan terbaik dalam hidupnya. Ayo kita lakukan. Zhang Han membagi tubuh gunturnya menjadi 3 bagian, yang kemudian diserang hingga mati oleh kesengsaraan surgawi yang memanfaatkan kesempatan ini. Kemudian, tubuh guntur dan tubuh iblis agung yang disemburkan Zhang Han dengan seluruh kekuatannya tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, mereka sampai di hadapan Master Abadi Augu dan yang lainnya. Apa itu? Pakar agung yang tidak penting itu. Dia masih berani datang ke sini. Bunuh dia. Beberapa orang melotot ke arah Thunder Body. Mereka juga sedikit bingung. Jika dia ada di sini, yang akan mengganggu kesengsaraan surgawi, kita semua akan mati bersama. Thunder Willow. Tekan. Tubuh guntur mengaktifkan sepenuhnya kekuatan supranatural Thunder Willow. Angin petir. Gemerincing. Angin petir ditampilkan. Tiba-tiba angin kencang muncul, dan petir kecil yang tak terhitung jumlahnya berkumpul seperti badai pasir. Pada saat yang sama, kekuatan tubuh iblis agung ditampilkan. Itu adalah salah satu dari 4 kekuatan supranatural besar. Berdengung. Setan besar membentuk segel dengan kedua tangannya. Serangkaian gumaman pelan muncul dalam kehampaan. Aura yang sangat misterius dan mendalam menyebar. Mendesis. Bayangan setan besar setinggi 10.000 kaki muncul di belakang setan besar. Raksasa itu juga membuat gerakan melempar dengan kedua tangannya dan memperlihatkan kekuatan supranatural. Mimpi buruk jiwa. Itu adalah salah satu dari 4 kekuatan supranatural besar pada awalnya. Mimpi buruk jiwa muncul. Di bawah pengaruh mantra, di hadapan iblis agung, sesosok bayangan iblis raksasa muncul. Kabut hitam itu seperti ekor. Ia adalah hantu iblis dengan tangan seperti pisau dan tubuh seperti hantu. Berdengung. Fluktuasi tak kasat mata, bercampur dengan mantra jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan supernatural, mengalir ke arah Master Abadi Augu dan 8 lainnya. Setelah penguasaan awal, sarana yang dapat digunakan oleh mimpi buruk jiwa adalah mantra jiwa dan kekuatan supernatural ini. Dia belum bisa menggunakan suara iblis yang paling kuat sekalipun. Meski begitu, pakar tertinggi Augu dan yang lainnya masih takut dengan kekuatan itu. Kecuali Master Abadi Augu, kepala klan roh hitam, yang lainnya terluka. Yang terluka paling parah memiliki pertahanan jiwa yang lemah, sementara ia berada di tengah-tengah kedua serangan ini. Dia hampir mati. Di dalam tim, dia membuka matanya sedikit dan melihat kekosongan tidak jauh darinya. Sebuah sambaran petir kesengsaraan yang besar telah tiba. Ketika awan kesusahan melihat betapa sombongnya pencuri guntur itu, bagaimana ia mengabaikannya dan bahkan keluar untuk berurusan dengan orang lain, ia menjadi marah. Ia menyerang dengan sekuat tenaga. Itulah petir kesengsaraan yang menyebabkan Master Abadi Hetu terluka parah. Mimpi buruk jiwa, bayangan iblis agung, dan bahkan tubuh iblis agung, tubuh guntur, angin petir, dan pohon willow petir tidak dapat menahan sambaran petir kesengsaraan ini.
Dapat dilihat betapa mengerikannya hal itu. Zhang Han kehilangan kedua tubuhnya. Pada saat yang sama, 9 Master Abadi yang masih bertarung dengan Zhang Han juga tercengang. Tidak. Master Abadi Aogu meninggalkan auman terakhirnya di dunia. Thunder Tribulation, kenapa kau melakukan ini? TIDAKKKK. Geram Immortal Master Broken Mountain dengan marah. Meskipun ia enggan, ia tak bisa berbuat apa-apa. Apa-apa. Ia pun mati tersambar petir kesengsaraan. Sang guru abadi, yang hampir dibunuh oleh Zhang Han, tidak sadarkan diri dan meninggal secara alami. Ia tidak merasakan apa-apa. Adapun yang lainnya, tidak peduli berapa banyak sarana penyelamatan jiwa yang mereka miliki, tidak peduli berapa banyak harta pertahanan tertinggi yang mereka miliki, semuanya tidak berguna dalam menghadapi kesengsaraan guntur kualitatif yang dipanggil oleh Yue Wuwei. Cahayanya menghilang. Area itu juga kembali normal, tetapi 9 Immortal Master hilang. Sekte, pemimpin sekte sudah mati. Para pengikut sekte awan ungu membelalakan mata mereka karena tak percaya. Apa yang telah terjadi? Pemimpin sekte dibacok sampai mati. Guntur kesengsaraan itu membunuh semua pemimpin sekte dari Aliansi 9 Gunung. Sudah berakhir. Aliansi 9 Gunung akan hancur. Lari, lari. Musuh akan datang untuk menghancurkan tempat ini. Karena pemimpin mereka telah jatuh, mereka pun berpencar dan melarikan diri. Orang-orang ini tidak pernah berpikir untuk membalas dendam. Pada saat pertama, mereka bertanya-tanya berapa banyak yang bisa mereka dapatkan. Sekte itu begitu besar, dan ada banyak harta karun di dalamnya. Bawahan terpercaya hanya bisa memimpin tim untuk mencari pengembangan dari sekte lain. Hanya itu yang bisa mereka lakukan. Tanpa seorang master abadi, suatu kekuatan pada akhirnya akan musnah. Aliansi 9 Gunung memiliki cukup banyak musuh. Pergi sekarang. Kesengsaraan surgawi sudah gila. Banyak sekali orang yang melarikan diri ke kejauhan. Tentu saja, ada banyak orang yang, setelah lolos dari jangkauan kesengsaraan surgawi, tetap tinggal untuk mengamati situasi. Awan kesengsaraan tak kunjung menghilang untuk waktu yang lama. Kilat berkelap-kelip, dan banyak kilatan petir berkelana di dalam awan kesengsaraan. Apa yang ditunggunya? Apakah mereka berdua sudah mati? Banyak orang merasa bahwa Yue Wuwei dan Zhang Han juga telah meninggal. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka gemetar secara fisik dan mental. Petir kecil muncul silih berganti, terus-menerus menarik petir kesengsaraan. Gemuruh. Pengeboman itu berlangsung selama 5 jam. Awan kesengsaraan mulai menipis. Pada saat yang sama, kekuatan petir berangsur-angsur berkurang. Sudah waktunya. Zhang Han sedikit lelah. Ia melambaikan tangannya dan berkata, pergi. Terima kasih atas kerja kerasmu. Yue Wuwei berterima kasih kepada Zhang Han, lalu terbang keluar dari awan One Cloud dan menatap awan malapetaka dengan sikap arogan. Aku kembali. Berdengung. Awan kesengsaraan terus bergolak. Jelas sekali, ia sangat marah. Kalau saja ia bisa bicara, mungkin ia akan berkata, aku bukan manusia, tapi apa yang kalian berdua lakukan sungguh tidak manusiawi. Energi kesengsaraan surgawi di mana Yue Wuwei menerobos ke tingkat ke-6 dari tingkat ke-5 akan mencapai batas atas. Tidak peduli seberapa kuat keinginan kesengsaraan surgawi, ia tidak dapat melanggar aturan domain besar. Ketak. Awan kesengsaraan itu menyambar puluhan petir dengan marah, tetapi semuanya diblokir oleh Yue Wuwei. Awan kesengsaraan langsung lenyap seperti halnya Master Abadi Hetu yang melarikan diri tanpa menoleh sedikit pun. Mendesis. Aturan domain besar diturunkan. Yue Wuwei dapat merasakan auranya meningkat dengan stabil. Yue Wuwei memancarkan aura yang menggemparkan bumi dari tingkat ke-6 tahap kesengsaraan. Pada saat ini, Yue Wuwei sepenuhnya mengalami baptisan kekuatan luar biasa setelah menjalani kesengsaraan. Ini hebat. Rasanya sangat menyenangkan. Yue Wuwei menghela napas panjang dan menoleh. Ini Tot muncul dalam kehampaan. Panjangnya ribuan kaki dan seluruhnya hitam. Selain sayapnya yang kecil dan bulu ekornya yang berwarna biru kristal, ia juga memiliki mata besar dan terang yang sangat khas. Namun, orang ini senang tampil sebagai seekor pinguin, yang kecil dan lembut. Setelah bertransformasi, ini Tot mengikuti Dahei dan Little Hei dan berjalan-jalan. Jelas saja ia telah bangun dan perlu berolahraga sebentar. Ayah, kamu telah membuat terobosan. Teriak Yue Xiaonao. Ya. Yue Wuwei mengangguk dan berkata, aku sudah membuat terobosan. Kali ini, kita bisa bersantai di galaksi pusat. Dia berhasil mencapai tingkat ke-6 tahap kesengsaraan. Tentu saja, dia tidak mengesampingkan kemungkinan bertemu dengan Immortal Master Hetu. Kalian semua melihatnya. Yue Wuwei berpikir sejenak dan berkata, musuh yang kita temui tadi adalah seorang ahli super yang berada di tingkat ke-7 tahap kesengsaraan. Bahkan Zhang Han pun hancur oleh pukulan itu. Hah! Meng Meng terkejut.
Apakah dia baru saja hancur? Saya sama sekali tidak mempercayainya. Ayah, sakit. Gadis muda yang penuh perhatian itu segera menghampiri Zhang Han dan mengamatinya dari atas ke bawah. Baru kemudian ia merasa sedikit lega. Tidak. Zhang Han menyentuh kepala Meng Meng sambil tersenyum dan berkata, hanya saja, ini sungguh tak terduga. Aku seorang kultivator tubuh yang kuat. Sangat sulit bagiku untuk mati. Kalau begitu, lebih baik kau jangan biarkan siapapun menghancurkanmu lagi, kata Ziyan. Iya. Zhang Han berkata sambil tersenyum, hanya saja aku tidak menyangka orang-orang itu akan mendapatkan seorang ahli yang kuat. Untungnya, Penatua Yue bisa menjalani kesengsaraannya kapan saja. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi kita untuk melarikan diri. Ini adalah galaksi pusat. Belum lagi para kultivator tingkat 7, bahkan para kultivator pencari dao tahap kesengsaraan tingkat 8 dan 9 pun sering lewat di sini. Selalu ada orang yang lebih baik dari kita. Sebaiknya kita berhati-hati, kata Yue Wei dengan suara berat. Ekspresi semua orang yang hadir menjadi serius. Khususnya, Ye Longyuan, yang bekerja sendirian, merasakan kulit kepalanya mati rasa. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan mati saat bertemu dengan lawan yang begitu kuat. Orang baik akan diberkati Tuhan. Orang baik akan diberkati Tuhan. Ye Longyuan menghibur dirinya sendiri. Perjalanan ini sukses. Kita bisa berangkat pulang sekarang, kata Zhang Han. Oke. Mendengar perkataan Zhang Han, Meng Meng mengeluarkan kapal raja dari cincin luar angkasa dan menyalakannya. Semua kabin energi mulai beroperasi. Akan dibutuhkan banyak batu kristal dan sejumlah besar batu energi untuk kembali ke galaksi naga perak dari sini. Bagaimana kalau kita naik ini tot pulang? Tanya Meng Meng. Butuh banyak batu kristal untuk menaiki pesawat luar angkasa, tetapi tidak sama saat membawa ini tot. Kita akan berjalan-jalan dengan pesawat luar angkasa. Zhang Han melirik ini tot dan berkata, sebelum ia tumbuh dewasa, ia tidak selalu bisa melewati kehampaan. Kudengar ia tidak akan tumbuh besar jika terus berkelana. Baiklah kalau begitu. Meng Meng meraih ini tot dan mengusap perut putihnya beberapa kali. Kamu tidak bisa tumbuh lebih besar. Kamu sudah besar sekali sekarang. Bagaimana keadaan Gu Linli? Yue Wei juga teringat akan hal ini. Ia bertanya, apakah dia sudah mati karena sekarang bisa dimasukkan ke dalam cincin luar angkasa? Mendengar pertanyaan ini, semua orang memandang Zhang Han. Dia setengah mati. Zhang Han menghela napas pelan dan berkata, untungnya, air suci roh hitam cukup untuk memurnikan pil pengikat jiwa. Meski begitu, Gu Linli paling lama bisa sadar kembali selama beberapa dekade sebelum meninggal. Sebelum dia meninggal, suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi menyedihkan. Yue Wei mengelus jenggotnya dan memandang ke kejauhan. Pemimpin sekte ilusori Simanor juga sudah di akhir hayatnya. Mereka berdua akan berakhir bersama. Ini takdir, kata Zhang Mu dengan suara rendah. Takdir. Zhang Han terdiam. Kapan musibah menimpa diriku? Ia berharap semua cobaan akan menimpanya. Lagi pula, cara kultivasinya sungguh luar biasa. Ia tak ingin melibatkan keluarganya. Tanpa pikiran atau petunjuk apapun, Zhang Han merasa sedikit tertekan. Jika masalah ini tidak diselesaikan, akan terus menjadi masalah. Sus. Semua orang menaiki kapal raja. Pergi saja. Kau sudah menghancurkan aliansi 9 gunung. Apa kau tidak akan merampok mereka? Teriak Ye Longyuan dari samping. Tidak ada lagi keuntungan. Zhang Han meliriknya. Orang ini tampaknya sangat tergoda. Jika kamu tidak pergi, aku yang akan melakukannya. Ye Longyuan tertawa dan menangkupkan tangannya. Semuanya, sampai jumpa lagi. Zhang Hanyang, aku tahu betapa aku berhutang budi padamu. Kakak senior Chu, sampai jumpa lagi. Putri kecil Gunung Bulan Baru, selamat tinggal. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Ye Longyuan mengeluarkan sebuah kapal raja kecil, yang bentuknya hampir seperti pesawat terbang. Kapal itu benar-benar hitam dan sama sekali tidak menarik perhatian. Kemudian, kapal itu terbang pergi dalam sekejap. Ayo pergi. Dalam perjalanan pulang, kita akan menyerbu semua alam rahasia yang kita temui. Zhang Han melambaikan tangannya. Pesawat ruang angkasa itu berlayar menuju planet penembakan luar angkasa. Ia menunggu dalam antrean dan melompat melintasi kosmos. Ketika tim tiba di area yang belum memiliki planet penembakan luar angkasa, mereka mulai terbang di luar angkasa sekunder. Mereka melakukannya sesekali. Mereka telah mendengar bahwa ada banyak alam rahasia. Di wilayah atas galaksi pusat, mereka telah menemukan 16 alam rahasia. Mereka semua telah melewati 11 alam rahasia bersama-sama. Bahkan Yue Wei dan Zhang Han pergi ke alam rahasia tingkat tinggi dan mendapatkan banyak harta. Mereka mencapai daerah tengah dan bawah. Mereka meninggalkan galaksi pusat. Aura semua orang yang hadir bangkit kembali. Semua sumber daya yang mereka peroleh juga diubah menjadi berbagai jenis pelet obat dan diambil.
Hal terpenting adalah memurnikan soul fixing pellet. Tanpa diduga, dengan teknik Zhang Han, tungku itu meledak untuk pertama kalinya. Dia berhasil pada percobaan kedua dan memberikan pelet pembenah jiwa kepada Gu Linli. Jiwanya telah banyak pulih, dan tidak bisa lagi disimpan dalam harta karun luar angkasa. Ia ditempatkan di sebuah ruangan. Semua orang mulai menyiapkan pelet obat pemulihan. Zhang Han berkata, jumlahnya tidak bisa terlalu banyak. Xiao Sui, kau yang bertanggung jawab atas masalah ini. Gu Linli lemah, jadi kau harus menjaga dosisnya dengan ketat di awal. Kau harus mengoleskan obat ke seluruh tubuhnya setiap 3 jam. Dia harus minum pelet penenang jiwa putih setiap 4 jam dan minum pelet obat lainnya setiap 5 jam. Seolah-olah mereka merawat pasien sesuai dengan rencana perawatan. Dengan sumber daya yang dimilikinya, Gu Linli hanya dapat pulih dengan cara ini. Kalau saja dia memiliki harta karun tertinggi yang menentang surga, dia mungkin dapat memulihkannya hanya dalam hitungan detik. Namun, harta karun setinggi itu hanya bisa didapatkan secara kebetulan. Bahkan Zhang Han hanya mendapatkan sedikit harta karun seperti itu di kehidupan sebelumnya. Kerumunan orang menginjakkan kaki di kawasan bintang tandus. Mereka menghadapi situasi seperti itu lagi. Banyak binatang langit berbintang langsung mengusir kapal raja keluar dari ruang sekunder, berniat untuk membunuhnya. Makhluk macam apa ini? Yue Wei menatap benda hitam di depannya, yang ukurannya kira-kira sama dengan serigala, dan merasa sedikit bingung. Ayo pergi. Tanpa diduga, wajah Zhang Han sedikit berubah. Ini adalah tikus pemakan jiwa. Makhluk-makhluk ini tidak mudah dihadapi. Kalau kita serang mereka, aku khawatir mereka akan mengejar kita sampai ke ujung jalan. Perkataannya membuat Yue Wei yang hendak menyerang segera menarik kembali kekuatan supranaturalnya. Pesawat ruang angkasa itu terus menerobos ke ruang sekunder dan nyaris lolos pada kali ke-10. Awalnya, tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi. Zhang Han menceritakan kisahnya. Tikus pemakan jiwa adalah salah satu makhluk komunitas yang mengerikan. Ia memiliki puluhan juta anggota dan sangat pendendam. Kecepatannya sangat tinggi, dan ia dapat mengeluarkan kekuatan supernatural yang melukai jiwa secara berkelompok. Selain itu, seluruh daging di tubuhnya sangat beracun, dan tidak ada satupun bagiannya yang dapat dimakan. Pada awalnya, semua orang sangat serius dan berpikir bahwa tikus pemakan jiwa adalah lawan yang sangat kuat. Namun saat mereka mendengarkan, Zian menyentuh dahinya dan berkata, mengapa saya merasa bahwa kalimat terakhir adalah inti persoalannya. Haha, benar juga. Karena tidak bisa dimakan, kita kabur saja. Zhang Guangyu tertawa. Bahkan Meng Meng tersenyum dan berkata, ayahku adalah seorang pecinta kuliner sejati. Melihat semua orang tiba-tiba santai, Zhang Han tidak tahu harus berkata apa. Setelah berpikir sejenak, ia menambahkan, kita tidak bisa memakan binatang eksotis sesuka hati. Yah, beberapa daging memang tidak enak. Benar, kata Yue Wei. Dari awal hingga sekarang, kami tidak membantai binatang eksotis secara sembarangan. Merekalah yang berinisiatif mengusir kami dari ruang sekunder dan menjadi ancaman bagi kami. Itulah mengapa kami melawan. Tidak disarankan untuk berinisiatif membunuh mereka. Ketika kami bertemu mereka lagi, kami akan membunuh mereka. Tidak masalah. Mengapa kamu peduli dengan karma? Zhang Han meliriknya. Ini bukan tentang karma. Yue Wei berkata, di galaksi tengah, aku hanya takut kalau binatang eksotis itu punya pendukung kuat. Kemunculan Master Abadi Hetu benar-benar membuat Yue Wei ketakutan. Jika bukan karena fakta bahwa ia dapat memanggil kesengsaraan surgawi, ia akan berada dalam bahaya nyata. Zhang Han memiliki duplikasi, jadi dia tidak akan mati dengan mudah. Jika Yue Wei terkena, dia akan benar-benar mati. Kapal raja itu melaju melalui ruang sekunder di langit berbintang yang luasnya tak tertandingi. Kadangkala, orang banyak akan menjumpai suatu wilayah rahasia. Kadangkala, mereka akan berhadapan dengan Starry Sky Beast. Pertempuran terjadi di mana-mana. Setelah Zhao Feng melakukan statistik, selama perjalanan ke galaksi pusat ini, selain Zhang Han dan Yue Wei, mereka bertarung 1634 kali. Setiap orang di dunia mengalami lompatan kualitatif. Ternyata sangat mudah untuk mencapai tahap kesengsaraan. Hehe, terima kasih, Guru. Kong Linger mencapai tahap kesengsaraan di tengah jalan. Saat mengalami kesengsaraannya, Zhang Han dan Yue Wei menyembunyikan diri mereka dengan baik. Mereka menunggu kesengsaraan surgawi turun sebelum menyerapnya. Awan kesengsaraan itu marah besar. Ini benar-benar tidak keren. Sialan kau. Jadi, ia menyerang selusin kali secara asal-asalan. Kong Linger telah resmi menjadi seorang kultivator pencari dao tingkat pertama tahap kesengsaraan. Kong Linger berkata kepada Zhang Han, apakah aku mendapatkan hadiah apapun karena aku telah mencapai tahap kesengsaraan? Tidak.
Kalau begitu, jadikanlah aku murid resmi, kata Kong Linger. Zhang Han ragu sejenak. Akhirnya dia mengangguk dan berkata, oke. Yang mengejutkannya, Kong Linger cukup senang karena hanya berhenti menjadi murid nominal. Dia juga merupakan kultivator pencari dao tahap kesengsaraan pertama di antara murid-murid Zhang Han. Pada saat yang sama, Zhao Feng, Mu Sue, dan Jiang Yanlan juga mulai berkultivasi dengan cepat. Kita sudah dekat dengan galaksi naga perak. Perjalanan pulang pergi ini memakan waktu 10 tahun. Saat semua orang melihat galaksi naga perak, mereka merasa seolah-olah berada di kampung halaman mereka. Dalam 10 tahun terakhir, Zhang Han telah melahap banyak petir kesengsaraan dan alam rahasia. Dia telah resmi mencapai tingkat keempat tahap kesengsaraan. Dikatakan bahwa tingkat kultivasi seseorang tidak mudah dicapai, tetapi Yue Wei iri dengan cara Zhang Han berkultivasi. Dia melakukannya dengan sangat mudah. Ini sangat tidak adil. Yue Wei sering mendesah karena ketidakpuasan. Saat mencapai tingkat ke-6 tahap kesengsaraan, kecepatannya juga melambat. Di masa lalu, dia jauh lebih kuat dari Zhang Han. Sekarang, keduanya hampir berimbang. Kuncinya adalah Zhang Han memiliki kemampuan tempur yang luar biasa sehingga Yue Wei bahkan tidak berani berkata, bagaimana kalau kita bertanding? Akan mengerikan jika dia kalah. Tidak ada hal tak terduga yang terjadi di galaksi naga perak dalam 10 tahun terakhir. Kelompok surgawi dan sekte surga luas telah berkembang pesat di wilayah pegunungan selatan. Pada saat yang sama, sekte cahaya bintang ilahi adalah yang terkuat. Karena penindasan Yue Wei, kekuatan utama di wilayah tengah tidak lagi bertanya tentang wilayah pegunungan selatan. Bersambung.